Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Ferawati, NPM 1913053128, Program Studi PGSD, kelas semester 7E. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sastra anak. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian sastra anak. Menurut B. Nurgiantoro 2005, sastra anak adalah sastra yang secara emosional psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak yang berangkat dari fakta konkret yang dapat diimajinasikan. Pendapat lainnya menurut Han dalam Witakania 2008 mendefinisikan sastra anak sebagai buku bacaan yang dibaca oleh anak yang secara khusus cocok untuk anak dan yang secara khusus pula memuaskan sekelompok anggota yang disebut anak. Jadi, dapat saya simpulkan bahwasannya sastra anak merupakan cerita yang mengacu pada korelasi dengan dunia anak-anak atau dunia yang dipahami anak dan bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan intelektual dan emosional anak atau bahasa yang dipahami oleh anak-anak. Untuk selanjutnya, terdapat ciri-ciri dari sastra anak yang dimana pertama yaitu mengandung tema yang mendidik, yaitu dimana isi dalam sastra anak harus mengandung hal-hal yang positif sehingga memberikan dampak yang baik juga terhadap anak. Dan untuk yang kedua yaitu alurnya lurus dan tidak berbelit-belit, dimana dalam konteks sastra anak yang ditunjukkan kepada anak-anak, sehingganya alur dalam sastra anak jangan berbelit-belit agar memudahkan anak untuk bisa memahami isi dari sastra anak tersebut. Untuk yang ketiga yaitu menggunakan setting yang ada di sekitar atau yang ada di dunia anak. Untuk yang keempat yaitu tokoh dan penokohan yang mengandung keteladanan yang baik. Karena pada hakikatnya masa perkembangan anak-anak yang masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan apa yang dilihatnya. Sehingganya dalam pembelajaran sastra anak harus menggunakan tokoh-tokoh yang menggunakan keteladanan yang baik. Sehingganya anak-anak yang mempelajari sastra anak juga bisa meniru sikap yang baik pula. Untuk yang kelima, gaya bahasanya mudah dipahami, tapi mampu berperan dalam perkembangan bahasa anak. Dan untuk yang keenam, sudut pandang orang yang tepat. Untuk yang ketujuh yaitu imajinasi masih dalam jangkauan anak-anak. Dan yang terakhir, 8, isi teks kesastraan dapat menambah wawasan anak. Selanjutnya, sastra anak juga memiliki jenis yang pertama yaitu realisme, di mana isi dalam cerita ini logis dan masuk akal. Yang kedua yaitu fiksi formula, di mana yang termasuk dalam fiksi formula detektif, cerita romantis, dan novel serial. Yang ketiga yaitu fantasi, yang dimana cerita yang tidak nyata. Yang keempat yaitu sastra tradisional seperti fantasi. Untuk yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah puisi. Contoh puisi anak adalah lirik lagu-lagu anak tradisional, puisi naratif. Dan yang terakhir yaitu non-fiksi, di mana tidak semua buku non-fiksi termasuk dalam genre sastra anak. Hanya buku yang memiliki bahasa yang komunikatif dan ditulis secara artistik sehingga anak dapat memperoleh pemahaman dan kesenangan. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai pandangan mengenai pembelajaran sastra yang ada di sekolah. Pandangan mengenai pembelajaran sastra pernah disampaikan oleh Prof. Suwarsih Madya, di mana beliau mengatakan pengajaran sastra dapat memberikan andil yang signifikan terhadap keberhasilan pengembangan manusia yang diinginkan, asalkan dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat, yaitu pendekatan yang dapat merangsang terjadinya olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Berdasarkan hal tersebut, pandangan saya mengenai pembelajaran sastra di SD yaitu memberikan hal yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan perkembangan manusia mulai dari usia anak-anak, di mana dalam pembelajaran sastra, pendekatan, metode, model yang digunakan harus tepat agar materi serta tujuan dari pembelajaran sastra tersebut tersampaikan secara bermakna kepada anak-anak atau peserta didik. Pendidik berada di peran terpenting dalam hal ini. Pendidik harus mampu merancang rencana pembelajaran yang tepat sebelum mengimplementasikannya di kelas dengan pembelajaran yang bervariasi dan mencapai tujuan pengajaran sastra sebenarnya, yaitu agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan pengalaman sastra.
di mana pengetahuan sastra yang diperoleh dengan membaca teori, sejarah, dan kritik sastra. Dan untuk pengalaman sastra dengan cara membaca, melihat pertunjukan karya sastra, dan menulis karya sastra. Untuk yang selanjutnya, lalu seberapa penting pembelajaran sastra bagi peserta didik? Dalam hal ini, pandangan saya sebagai calon pendidik, pentingnya pembelajaran sastra di sekolah dasar yaitu yang pertama, mengenalkan peserta didik tentang budaya yang ada di Indonesia, yaitu melalui sastra anak seperti puisi, fabel, dan lain-lain. Yang kedua, membantu perkembangan bahasa anak melalui menyimak atau membaca karya sastra. Secara sadar maupun tidak sadar, pemerolehan bahasa anak akan meningkat. Untuk yang ketiga yaitu membantu perkembangan kognitif peserta didik. Untuk yang keempat yaitu perkembangan kepribadian, yang dimana sastra mempunyai peran penting dalam perkembangan kepribadian anak. Dari tokoh-tokoh yang terdapat dalam karya sastra secara tidak sadar akan mendorong atau mempengaruhi anak-anak mengendalikan berbagai emosi. Seperti contohnya yaitu benci, cemas, takut, bangga, sombong, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, di sini guru harus pintar-pintar memilih bacaan untuk anak yang di dalamnya terdapat pesan-kesan moral bagi anak. Dan untuk yang terakhir yaitu perkembangan sosial mengacu pada suatu proses yang digunakan untuk anak-anak dalam membentuk perilaku, norma-norma, dan motivasi yang selalu dipantau serta dinilai oleh keluarga dan kelompok budaya mereka. Lalu, bagaimana sih cara kita sebagai calon pendidik untuk mengajarkan sastra anak di sekolah dasar? Jadi, sebagai calon pendidik dalam mengajarkan sastra anak di sekolah dasar, tentunya dengan menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif. Oleh karenanya, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya harus merancang rencana pembelajaran yang tepat agar pembelajaran yang terjadi menjadi bermakna terhadap peserta didik. Selanjutnya yang terakhir yaitu implikasi mengenai apresiasi sastra anak di sekolah. Dalam mengajarkan sastra anak di sekolah bisa dilakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan sastra, seperti mengadakan lomba yang bertemakan sastra. Contoh lombanya yaitu bisa membaca puisi dan lomba membuat cerpen. Pendidik juga bisa mengajak peserta didik untuk bersama menonton video audio visual yang bertemakan mengenai sastra anak. Di sini anak bisa menyimak sambil mengamati. Dapat juga sesekali mengadakan acara drama atau bermain peran dengan mengangkat cerita pendek yang memiliki pesan-kesan moral bagi anak, agar anak ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik, itulah penjelasan mengenai sastra anak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.